Jadi ketika semua syaratnya sudah terpenuhi seperti pada bagian sensor-sensor, maka semua sistem akan bekerja sama dengan harmonis ya. Jadi jangan diabaikan seperti soket-soket kemudian sensor-sensor. Dan kita tidak menggunakan lem yang merah kayak gini ya. Nanti kita lem sesuai dengan spesifikasi supaya rapih kayak seperti keluar dari pabrikan. Kebocoran di engine ini sangat parah sekali. Jadi jangan sampai kita diamkan kalau misalkan kita menemukan kebocoran-kebocoran oli di bagian engine ya. Nah, ini untuk unit Avanza dengan tipe engine K3DE, tentunya yang non VVTi, 2 coil 4 busi. Kemudian selang-selang nanti kita cek juga, mungkin ada selang yang sudah mulai mengeras, kemudian bocor, itu kan penyebab terjadinya overheating. Kemudian overheating juga kan dominan terjadinya mesin rusak seperti di bagian metal, kemudian di bagian linernya juga. Itu jangan disepelekan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kita selalu diberikan kemudahan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing ya. Dan juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah, berkah, kemudian kita selalu dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya buat diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat kita semuanya, teman-teman kita semuanya, dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita kedatangan satu unit Avanza, dan tentunya kedatangan ke sini itu dia bukan untuk memperbaiki mesin atau bagian mesin ya, bukan untuk memperbaiki bagian mesin, juga bukan untuk memperbaiki bagian wiring atau kelistrikan. Cuman dia kedatangan ke sini itu untuk merapihkan di bagian engine, tentunya untuk membersihkan engine, mesin, kemudian memperbaiki di bagian seal-seal yang sudah bocor ya, dan sangat parah sekali. Dan untuk tipenya Avanza ini yaitu tipe K3DE yang non VVTi, dia cuman menggunakan coil 2, satu coil 2 busi ya. Berbeda dengan yang tipe K3VE yang sudah VVTi, variable valve timing intelligent, itu dia menggunakan coil satu busi, satu coil, berarti 4 coil ya. Tentunya sebelum kita memperbaiki atau membongkar sebuah mesin, khususnya buat Toyota dan Daihatsu, kita harus tahu ya tipe-tipenya apa saja. Seperti Avanza lama itu K3DE 1,3 cc, terus K3VE 1,3 juga ya, terus 1NRVE 1,3 juga, kemudian banyak guys ya, 3SZ VE, kemudian 2NRVE, pokoknya masih banyak. Dan kita harus mengetahui tipe-tipe engine sebelum kita melakukan perbaikan atau pembongkaran di bagian mesin. Nah, itu untuk mempermudah kita mencari spare part ya, persamaannya kemana, akurnya kemana, jadi kita bisa mudah untuk mendapatkan spare part. Nah gitu maksudnya guys ya. Dan Avanza ini kan masih satu tipe sebenarnya ya, satu tipe dengan Daihatsu, sama-sama aja guys. Jadi mitos ya kalau misalkan Avanza ini begini, Daihatsu ini begini, padahal satu tipe, cuman dia berbeda di bagian bodi, kemudian di bagian aksesorisnya juga berbeda ya. Tapi kalau untuk engine dia sama,
Terus perbedaannya juga mungkin di wiring dan di bagian ECU-nya tuh guys. Untuk engine sama-sama podo-podo baik guys ya, jadi nggak ada bedanya ya. Terus Avanza itu kan berasal dari bahasa Italia ya, yaitu yang artinya avanzato, dan bahasa Spanyolnya itu Avanza yang berarti peningkatkan. Sedangkan nama Xenia itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu Xenia, sebuah konsep untuk keramahan. Nah, terus velos ya diambil dari bahasa Inggris, yaitu velocity, dan bahasa Spanyolnya yaitu velocidad ya, velocidad yang berarti kecepatan. Oke, kita lanjut ke pokok intinya guys ya. Jadi si unit ini mengalami kebocoran oli yang sangat parah sekali, dan alhamdulillah sudah kita bongkar separuh. Meskipun kita hanya memperbaiki yang bocor bagian seal, tapi kita lakukan overhaul atau pengangkatan, tapi kita nggak mengganti spare part ya. Kita hanya merapihkan, membersihkan, karena kelihatannya sangat parah sekali ya. Mending diturunkan guys ya, kita angkat, kita bersihkan di bawah, kita cuci yang bersih, kita ganti semua seal-seal yang sudah keras, yang sudah bocor, kita ganti semua guys. Terus nanti kita lakukan perapihan juga di bagian wiring ya, sekalian kita cek bagian soket-soketnya, kemudian sensor-sensornya, karena mobil ini juga kan mobil yang sudah dilengkapi dengan ECU, biasa disebut komputer ya kalau orang-orang biasa ya sebut komputer, ECU, elektronik control unit ya. Ada juga yang bilang VCM, kemudian ICM, BCM dan sebagainya. Kalau untuk VCM itu masih di bagian sekitar engine ya, powertrain control module. Kalau untuk BCM itu di bagian body, seperti di bagian airbag dan sebagainya, yaitu disebut BCM. Nah, kenapa kita sering sekali merapihkan di bagian wiringnya atau kelistrikannya ketika kita sudah melakukan overhaul atau turun mesin? Nah, itu sangat penting sekali. Sambil kita cek mungkin ada kabel-kabel yang pernah tergigit tikus atau kabel yang kena gesekan dan sebagainya. Itu kan berbahaya sekali. Karena apa? Karena si unit ini kan unit injection. Nah, itu misalkan ada satu sensor yang nggak berfungsi atau nggak pokoknya yang nggak berfungsi dengan baik, maka dia akan mempengaruhi ke seluruh kinerja sensor yang lainnya guys ya. Jadi jika semua syaratnya terpenuhi, semua sistem akan bekerja sama dengan harmonis, gitu maksudnya guys ya. Satu sensor ada yang error atau ada yang tidak berfungsi dengan baik, maka semua yang ada di bagian engine ini akan terpengaruhi. Contoh di sensor map, misalkan error atau kotor, nah itu akan mempengaruhi ke kinerja injektor, harus berapa mili per detik yang harus disemprotkan. Itu juga akan bisa mempengaruhi ke tenaga. Kemudian si BBM juga akan terasa boros, seperti di contoh kecilnya juga di O2 sensor. Itu bisa terjadi keborosan juga. Pokoknya harus sering-sering dicek guys ya, apalagi misalkan mobil yang nggak pernah kita pakai, sering sekali nongkrong di garasi, itu harus sesekali kita kontrol, takut ada racun tikus ya. Karena tikus itu sahabat mekanik sebenarnya guys ya. Sahabat mekanik, dia bisa merusak ke bagian wiring, kemudian mobil error, tidak tidak berfungsi dengan baik ya, pasti dibawa ke bengkel guys ya. Dengan ciri-ciri cek engine nyala kah, kemudian berbet kah. Nah ini tuh guys, nah ini kayak gini guys ya. Jadi kebocorannya sangat parah sekali, ini luar biasa ya.
luar biasa, ini nggak bisa didiamkan. Nanti kita bongkar, kita cuci habis, kita gubris ya, semuanya kita pretelin. Cuman ini tidak ada yang kita ganti ya. Nah, untuk komponen-komponennya sih seperti kabel atau wiring kelihatannya masih rapi, cuman ada kotor sedikit bekas oli. Nah, kayak kabel-kabel kayak gini nih guys, ini perlu kita curigai ya, perlu kita curigai. Mungkin pernah ada korban gigitan tikus dan sebagainya. Kemudian sebelah sininya juga tuh. Nah, nanti kita rapihin, kita bersihin sambil kita cek semua selang-selangnya. Mungkin sudah ada yang keras, bocor dan sebagainya, yang bisa menyebabkan overheating dan sebagainya. Nanti kita cek semuanya guys, sampai ke belakang sini tuh. Sampai ke belakang juga olinya luar biasa sekali, bocornya sudah sangat parah sekali. Kemudian nanti kita perbaiki di bagian lem-lem gini guys. Nah, ini kita tidak pernah menggunakan lem yang berwarna merah kayak gini ya. Nah, nanti kita rapihin sesuai dengan standar, jadi kayak seperti mobil baru keluar dari pabrikan. Kita lem dengan sesuai dengan spek ya, kita lem. Terus sekalian kita cek di bagian sininya juga. Nah, ini kan udah bunyi nih, tensioner ini kan udah bunyi kayak gini guys. Kemudian water foamnya juga kita cek. Banyak sekali yang harus kita cek ya. Kita lakukan penggantian busi, filter udara, kemudian filter oli juga kita ganti, oli juga kita ganti, semuanya kita ganti. Kita remajakan khususnya di bagian seal-sealnya. Kita beli yang packing set ya, packing set supaya lengkap, tinggal pasang, tinggal kita rapihin gitu guys. Nah, intinya kalau misalkan sudah terjadi kebocoran, bocoran itu kan umum ya, bukan hanya untuk di mobil-mobil yang sudah tua saja guys, tapi mobil-mobil yang baru juga, misalkan tahun 2012, 14, 2015 itu sudah mulai ada kebocoran ya, khususnya di bagian valve cover. Ini sering sekali terjadi, itu jangan didiamkan. Kemudian cek juga bagian jalur-jalur airnya, selang-selangnya, untuk kerjanya sirkulasi air juga nanti kita cek juga, kita rapihin. Jadi ketika keluar dari bengkel kita, mobil sudah rapih, ready, siap untuk digunakan ya. Cuman kalau mobil ini nanti kita tidak menayangkan cara merakit mesinnya. Karena apa? Karena kita tidak memperbaiki bagian spare part dalaman ya. Ya, kita perbaiki, nggak kita bongkar. Kita hanya memperbaiki kebocoran oli, kemudian kita bersihin supaya kinclong lagi guys. Sebenarnya kerjaan masih banyak juga ya. Satu unit Sigra juga yang kemarin masih belum selesai karena ada sedikit kendala di bagian damper timing chain. Nah, itu dia sudah sangat aus ya, sudah sangat aus sehingga ada sedikit bunyi kasar. Nah, itu kita bongkar kembali bagian valve cover timing chainnya, bukan valve cover ya, di cover valve-nya, di cover timing chainnya kita bongkar kembali. Kita lakukan penggantian damper timing chainnya. Dan satu unit Innova ya, Innova juga belum selesai. Itu Innova sangat langka sekali penyakitnya guys. Jadi ceritanya si Innova itu habis dibawa mudik, masuk garasi, besok paginya mau dicuci, dihidupin gak hidup guys. Setelah kita scan, kita menemukan DTC P0335 mengarah ke sensor CKP. Itu banyak sekali ya, banyak sekali yang harus kita periksa, seperti di bagian wiringnya, kemudian sensor CKP-nya juga. Mungkin sensor CKP-nya sudah pernah diganti dengan yang imitasi atau enggak bagus, itu perlu kita cek ya. Nah, sekarang lagi diadakan pengecekan, kita lakukan pengecekan untuk Toyota Innova-nya ya.
Jadi jangan gegabah, jangan asal ponis, oh ini harus kita ganti misalkan sensor CKP-nya, itu nggak bisa. Kita lakukan cek dulu, kita periksa, kita ukur sesuai dengan aturan, apakah sensor CKP-nya masih berfungsi dengan baik. Kemudian di sproketnya itu kan di dalam ada sproket bergerigi, itu mungkin sudah jauh jaraknya dengan sensor CKP, karena jaraknya itu kan nggak boleh lebih dari 2 mili ya. Harus benar-benar rapat. Karena apa? Karena dia memproduksi sinyal secara mekanikal menjadi elektrikal ya. Itu dari si gigi sproketnya ke sensor CKP untuk melakukan laporan ke ECU, kemudian dia akan memberikan datanya ke injektor, kemudian ke bagian koil. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tentunya di bagian wiring itu harus sering sekali kita lakukan pengecekan, guys. Oke, jadi semoga bermanfaat. Mungkin hanya bincang-bincang kayak gini aja. Semoga bermanfaat juga. Jadi intinya kita jangan mengabaikan kebocoran-kebocoran oli sampai parah kayak gini ya. Ini nggak boleh, nggak benar ya. Oke. Masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sindangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.